Baik, satu ini aja orang yang punya hutang, ya. Yang dimaksud orang yang punya hutang di sini adalah secara umum orang yang memang hutangnya bukan untuk maksiat, ya. Nah, ini ada 4 gambarannya nih, ada 4 gambaran. Gambaran yang pertama, man istadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana ghaniyan. Ada orang, misalkan satu kampung Tanjungan berantem tawuran sama orang condet. Kemudian ada salah satu korban misalkan dari condet meninggal misalkan. Lalu orang-orang condet itu menuntut pada orang-orang Tanjungan karena sudah menghilangkan nyawa orang condet. Lalu orang Tanjungan karena dituntut, mereka tidak ada yang tanggung jawab. Karena apa? Karena ini keroyokan, gitu. Karena ini keroyokan, ini nggak mau tanggung jawab, ini akhirnya nggak ada yang mau tanggung jawab. Akhirnya mereka akan berantem lagi. Lalu datanglah seseorang untuk mendamaikan. Keluarga siapa yang meninggal? Ini, gitu kan? Baik. Di dalam hukum Islam, kalau orang membunuh harus dibunuh. Tapi kalau keluarganya dimaafkan dengan catatan biasanya minta ganti, namanya diyat, bayar, gitu ya, ditebus. Bayangan sekarang itu ditebus. Bagaimana kalau diganti uang? Biar kalian nggak berantem, biar condet sama Tanjungan ini nggak tawuran. Ya ini harus diganti. Kami mau menuntut 5 miliar misalkan, ya 5 miliar dituntut. Kan orang Tanjungan nggak ada yang berani tanggung jawab tuh, ya kan, nggak ada yang berani bayar itu. Tapi karena demi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang saling tawuran, ada seorang yang menjamin, gitu ya. Gini aja, tuntutanmu 5 miliar, gitu ya. Tuntutanmu 5 miliar. Saya yang akan menanggung. Saya yang akan menanggung. Saya jaminannya, gitu. Saya yang akan menanggung. Bagaimana? Setuju nggak? Gitu. Ya oke lah, setuju, gitu. Akhirnya mereka berdamai. Nah, orang yang menanggung demi mendamaikan kedua belah pihak, yang sebanyak berapa tadi itu tuntutannya? 5 miliar. Maka 5 miliar itu boleh diambilkan dari zakat. Nah, itu gambarannya, ya. Jadi ini kan hutang nih, yang harus dibayar sama keluarga yang jadi korban tadi itu. Nah, orang yang mendamaikan kedua belah pihak bertengkar itu tadi berhak untuk menerima zakat. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, man istadana liqiradhaifin. Orang yang berhutang dalam rangka menjamu untuk memuliakan tamunya. Nah, misalkan Pak Deruri ada tamu dari Arab Saudi, ya kan? Pengen dong menjamu tamu, ya kan? Tapi karena nggak ada uang sama sekali, ya kan? Maka dia pinjam ke warungnya siapa? Yang depan tuh, Bang Uding. Warungnya Bang Uding, ya Bang. Waduh, Bang Uding, ini dulu, pinjam apa? Beras, pinjam daging, segala macamnya, ya kan? Ini kan nggak punya uang, Tapi untuk memuliakan tamu tersebut. Nah, orang yang seperti Pak Luri ini dalam rangka memuliakan tamunya berhak untuk menerima zakat. Oh, luar biasa ini, ya. Masya Allah, agama kita itu sangat luar biasa. Au bina'i masjidin au nahwi dzalika min al-masalihi al-'amah wa in kana ghaniyan. Atau juga untuk keperluan bangun masjid, keperluan tempat-tempat yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Tapi dengan begitu caranya, ya. Ini sekedar cerita karena ini baik, ya. Saya punya teman, beliau namanya Kaji Wahib namanya.
beliau tinggal di Condet. Itu kalau ada pembangunan masjid atau segala macam itu biasanya nih, ini biaya masjid untuk bangun tempat wudhu membutuhkan sekian gitu. Ini yang lain pada diam aja gitu kan. Ya gitu. Ini uangnya dari mana? Nggak ada yang ini, nggak ada yang nanggung gitu. Maka beliau ini tampil nih biasanya nih. Saya semua biayanya dari saya. Padahal dia ini nggak punya uang. Tapi karena kepinginannya tadi itu, dia sampai ngutang ke material. Dihubungin tuh material, kirim tuh semen, kirim besi, kirim koral dan segala macamnya. Uangnya bagaimana? Saya utang dulu. Saya utang dulu. Nah, begitu. Nah, orang yang seperti ini boleh mendapatkan bagian dari zakat. Jadi untuk keperluan tadi itu, untuk keperluan masjid, untuk keperluan madrasah dan segala macamnya. Bukan langsung ke madrasahnya, nanti lain ya. Ini lain ya. Ini untuk orang yang berhutang. Orang yang berhutang, yang hutangnya itu dipergunakan untuk membangun masjid. Ya gitu. Misalkan Pak Haji, musola kita butuh apa gitu kan? Nggak ada yang berani ini kan? Wah, saya gitu kan. Gitu. Dari mana Pak Haji? Udah tenang aja, itu banyak material gitu. Pergi ke material, suruh ngirim aja itu barang-barangnya. Giliran ditagih nyari zakat. Nggak apa-apa, orang seperti ini boleh ya, boleh menerima zakat. Ya, itu yang ketiga, gambaran yang ketiga. Gambaran yang keempat. Itu yang kedua ya, gambaran yang keempat. Man istadana li sarfihi ala nafsihi aw iyalihi. Juga diperbolehkan menerima zakat orang yang berhutang, hutangnya itu untuk keperluan dia sendiri, juga untuk keperluan keluarganya, untuk makan dia, untuk makan anak-anaknya, istrinya. Ya, boleh ternyata. Misalkan Pak Mamun, ya hutang sama siapa gitu yang punya uang? Sama saya. Sama Pak Haji Sahlan. Buat apa Mun? Buat makan Pak Haji. Dikasih hutangnya kan, dikasih terus. Ya. Begitu ngumpul sudah 50 juta aja udah hutangnya ya kan. Maka Pak Makmun itu karena dimakan sendiri dan dimakan keluarganya, boleh Pak Makmun itu kalau ada zakat, boleh beliau menerima zakat. Yang keempat, al-dhamin, penjamin, seorang penjamin. Jadi kalau ada orang yang misalkan Pak Mamun hutang, ya kan, sudah berapa tadi, 50 juta sama Pak Haji Sahlan, ya kan, nggak mampu bayar hutang, ya kan, akhirnya gimana Mun, ini sudah habis waktunya, ini sudah harus bayar, ini saya juga perlu ini, ya kan. Maka datanglah Pak Iwan, Pak Haji, utangnya Pak Mamun saya yang jamin, gitu kan, saya penjamin, ya kan, penjamin. Pak Iwan sebagai penjamin. Oh ya sudah kalau gitu, ya kapan mau dibayar? Ya misalkan besok lusa gitu kan, misalkan Pak Iwan besok lusa. Nggak taunya malamnya Pak Iwan itu tiba-tiba mungkin rumahnya wal'iyadzubillah kebakaran atau apa, habis rumahnya, habis hartanya. Pak Iwan yang tadinya orang kaya, hartanya habis karena kebakaran. Begitu besoknya ketemu sama Pak Haji Sahlan, sudah ada janji. Gimana Pak Iwan, bayar utangnya Pak Mamun sebagaimana kemarin sebagai penjamin. Mohon maaf Pak Haji, kemarin uang saya ternyata sekarang sudah nggak ada. Kenapa? Saya kebakaran, rumah saya habis semua. Rumahnya banyak Pak. Rumahnya banyak. Nah kalau seperti Pak Iwan ini yang tadinya sebagai orang kaya, lalu ketika dia menjadi penjamin, dan ketika saat ditagih sang punya hutang, sang penuntut, dia menjadi bangkrut, ya, menjadi bangkrut, tidak punya harta, udah miskin, dia ikut miskin juga gitu, ikut nggak mampu juga. Maka Pak Iwan sebagai penjamin tadi itu berhak juga mendapatkan zakat, karena ini hutang, ya, hutang tadi, hutang ke Pak Haji tadi itu, untuk sebagai penjaminnya Pak Mamun. Ya seperti itulah
agama kita memberikan solusi-solusi, dan zakat itu diperuntukkan seperti itu, ya. Untuk selanjutnya nanti ada Sabilillah dan Ibnu Sabil akan kita bahas di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah mepet, sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang penting sedikit tapi kita bertambah ilmu, sehingga dengan ilmu itu menjadikan sebuah penerang di jalan kita ke depan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma ij'al mimman alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.